Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik ya anak ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan mengingatkan kalian terlebih dahulu bahwa harus menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kebersihan diri kita sendiri ya. Baik, kita mulai. Materi kita untuk hari ini itu adalah pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, itulah materi kita pada pertemuan hari ini. Baik, Ibu minta perhatikan apa yang Ibu jelaskan. Mohon dipahami ya, karena keadaan kita yang membuat kita harus melakukan pembelajaran daring seperti ini ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menguraikan pengertian buah segar. Kemudian yang kedua itu menguraikan perbedaan karakteristik buah-buahan. Kemudian yang ketiga merencanakan keselamatan kerja. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada bagan tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas di bab yang ini. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas itu tentang pengertian buah segar, kemudian karakteristik buah-buahan, kemudian teknik pengolahan dan keselamatan kerja. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini buah segar. Nah, buah segar di sini itu adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, di mana dapat dikonsumsi secara langsung. Kemudian dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Kemudian rasanya sudah beraneka, yang kemudian itu segar yang jelas ya. Bentuk dan warnanya itu menarik, dan yang pastinya memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Itu adalah salah satu ciri-ciri buah yang segar. Nah, ini berdasarkan iklim tempat tumbuhnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama buah tropis, yang kedua itu buah subtropis. Nah, ada yang tahu buah tropis dan buah subtropis? Ada yang bisa membedakan? Oke, nanti kita cari pengertiannya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah buah tropis. Apa itu buah tropis? Buah tropis itu adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis, di mana dengan suhu udara itu sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Nah, di sini banyaknya contohnya. Di sini salah satunya itu ada pisang, pepaya, nanas, kemudian mangga, rambutan, dan durian. Itu termasuk buah tropis. Nah, kita lanjutkan lagi tentang buah subtropis. Nah, buah subtropis ini adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udaranya itu maksimum 22 derajat Celcius. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Contoh dari buah subtropis, di antaranya ada apel, kemudian jeruk, kemudian stroberi dan anggur. Itu adalah contoh-contoh dari buah subtropis. Kemudian kita lanjutkan lagi.
di sini berdasarkan proses pematangannya. Dibedakan menjadi dua, buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Ada yang tahu? Kita lanjutkan penjelasan selanjutnya. Buah klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Nah, proses pematangan buah dalam fase klimaterik itu ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Nah, di sini contoh dari buah klimaterik itu pisang, kemudian mangga, pepaya, jambu biji, dan apel. Itulah yang dimaksud dengan buah klimaterik. Nah, selanjutnya ada buah non-klimaterik, di mana buah non-klimaterik itu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Nah, contohnya di sini adalah semangka, kemudian anggur, jambu air, dan nanas. Itu termasuk buah non-klimaterik. Selanjutnya berdasarkan musim berbuahnya, itu dibedakan menjadi dua. Ada buah musiman dan buah sepanjang tahun. Nah, di sini buah musiman itu maksudnya adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Itu contohnya buah duren, mangga, kedongdong, duku, dan rambutan. Ya. Kemudian ada lagi buah sepanjang tahun. Adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berubah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja, yang sepanjang tahun itu tersedia. Nah, contohnya apa? Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan sebagainya. Nah, kalau buah musiman itu kita lihat kan sekarang banyak sekali ya sekarang mangga. Nah, kemudian kita lihat ada tidak sekarang yang jual penjual menjual buah duku. Nah, artinya itu termasuk buah musiman, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke teknik pengolahan pangan, di mana teknik dasar pengolahan bahan pangan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah. Kemudian yang kedua, teknik pengolahan bahan panas kering. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita memperhatikan keselamatan kerja. Jadi bagaimana kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan untuk keselamatan kerja pada saat kita melakukan pengolahan bahan makanan maupun minuman, ya. Nah, yang pertama itu gunakan celemek. Kemudian ikat rambutmu jika panjang dan gunakan topi koki. Ini untuk yang ini ya, koki. Atau misalnya yang rambutnya tuh panjang. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjatuh pada makanan saat kita melakukan pengolahan. Kemudian jangan lupa cuci tangan sebelum bekerja atau gunakan sarung tangan plastik ya jika ada. Tapi kalau tidak ada cukup dengan mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, hati-hati dalam bekerja, baik saat menggunakan peralatan tajam, kemudian listrik, kompor gas atau minyak tanah maupun yang barang pecah belah. Kemudian yang terakhir, kita harus menjaga kebersihan, kerapian, dan kerjasama saat membuat olahan makanan dan minuman. Nah, baik anak-anak,
Jadi itulah penjelasan singkat Ibu mengenai pengolahan bahan makanan ya. Untuk kuisnya nanti Ibu share link yang harus kalian kerjakan. Kemudian bagi yang tidak bisa nanti bisa melakukannya melalui luring ya. Nanti Ibu kirimkan juga soalnya melalui WA group ya. Ibu rasa cukup ya. Jika ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di WA group kita ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan jika keluar rumah ya. Baik, sekian penjelasan Ibu. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.